وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bermajlis di rumahnya, bermajlis dalam majlis ilmu di rumahnya, di masjid. Dan jelas berbeda berkah belajar ilmu agama di masjid dengan di kelas-kelas, di masjid dengan di madrasah misalnya, di masjid dengan di rumah-rumah, terlebih apalagi dengan yang online. Jauh berkah. Banyak janji-janji Allah untuk mereka yang belajar ilmu agama di masjid. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjid fayata'allam aw yu'allim khairan, kutibat lahu hajatun tamatan tamah." Siapa yang pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, maka ditulis untuknya pahala haji sempurna. Sempurna, sempurna, kata Rasulullah. Itu tidak ada. Pahala seperti itu tidak Allah berikan untuk mereka yang belajar ilmu agama di kelas-kelas, di rumah-rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka yang belajar ilmu agama di masjid, Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan jiwa. Ya, tidak galau atau risau atau banyak penyakit hati yang membuat seseorang tidak tenang dalam hidupnya. Belajar ilmu agama di masjid di antara solusi untuk menghilangkan rasa risau, ya, rasa gundah gulana, rasa galau dalam hati. Allah janjikan sakinah, ketenangan, berkah. Hati manusia itu di antara jemari Allah, Allah putar balikan sekehendak Allah. Terkadang seseorang dia mempunyai rasa ketidaktenangan dalam hatinya. Bisa dalam hitungan detik Allah cabut itu semua, Allah angkat itu semua. Tenang hidupnya. Ya. Nah, dalam ayat di surat An-Nahl, jadi kalau menghafal Quran harus pakai satu mushaf ya Pak ya, harus pakai yang sama urutannya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan dari kalangan mukmin, maka Allah akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Nah, amal soleh dan iman hanya dapat diraih dengan thalabul ilmi, hanya dapat diraih dengan belajar ilmu agama. Tanpa belajar ilmu agama, seseorang tidak tahu iman yang benar. Tanpa belajar ilmu agama, seseorang dia tidak akan bisa mengamalkan amalan-amalan soleh.
Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan pula untuk mereka yang belajar ilmu agama di masjid, Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan Allah akan persulit mereka untuk bermaksiat, dan Allah akan permudah mereka untuk beramal saleh, dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini mendapatkan janji-janji yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya Rabb. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh siapa Pak? Siapa yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin? Al-Imam An-Nawawi ya Pak ya? Al-Imam An-Nawawi. Beliau ulama besar yang bermadhab dengan madhab Syafi'i. Nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf. Nama Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf, tetapi lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Nah, kita masih di bab At-Taubah, bab tentang tobat. Hadis yang terakhir, dua hadis terakhir. Wa 'an Ibnu Abbas wa Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, dari dua sahabat Nabi, Abdullah ibn Abbas dan Anas bin Malik. Abdullah ibn Abbas, beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ilmu fikih dalam agama ini dan berikanlah dia ilmu tafsir. Ini yang harus hendaknya kita doakan sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka mengerti Islam ini. Mudah-mudahan mereka mengerti Al-Quran. Karena itu tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk seorang hamba. Kata Allah kata Rasulullah SAW dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan dia ilmu fikih dalam agama ini. Ilmu yang mendalam terhadap agama ini. Dan apabila Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia tidak mengerti agama. Dia tidak tahu Islam, dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu apa itu Islam. Mana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan di alam barzakh, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk? Fardu ain hukumnya, wajib hukumnya. Untuk kita mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kita kenali Allah, Islam dan Rasulullah daripada ibu kita yang melahirkan kita. Daripada ayah kita. Bahkan seharusnya lebih kita kenali daripada diri kita sendiri, karena Allah lebih kita cintai daripada orang tua kita. Demikian pula Rasulullah lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada nyawa kita bahkan. Nah, tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jauhkan dia dari agama. Allah buat dia membenci agama. Ada sebagian orang kan nggak suka sama agama. Bahkan kalau diingatkan ayat Al-Quran, penolakannya luar biasa. Itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan dia kecenderungan untuk mengerti Islam. Untuk tahu, untuk dia mengenal Allah, untuk dia mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi doa orang tua hendaknya kepada anak untuk anaknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ilmu yang mendalam tentang Islam ini.
Ya Allah, berikanlah dia ilmu Quran. Ini harusnya doa orang tua. Jangan ya Allah sukseskanlah dia kerja nih, masuk universitas ini, masuk sekolah ini. Dunia. Nggak berapa puluh tahun mati, kemudian apa yang akan dia hadapi di alam barzakh nanti? Nggak mengerti Islam. Ya, tidak mengerti, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Permainan dunia ini. Permainan. Ya. Yang hakikat seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beribadah kepada Allah. Dunia hanya sebagai perantara, hanya sebagai kendaraan saja, jangan dijadikan sebagai tujuan. Karena itu yang lebih banyak kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan akhirat kita, bukan untuk bagaimana bisa kerja ini, kerja itu, lulus ini, lulus itu, enggak. Ya, sebagai kendaraan saja. Tuh, ini Abdullah bin Abbas. Kemudian dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil, remaja lah, sudah menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keperluan apapun dipenuhi oleh Anas bin Malik, membawakan air, membelikan sesuatu, ya. Dan karena sering Anas bin Malik ini menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi ulama besar. Beliau menjadi ulama. Kalau dekat-dekat ulama bisa jadi dia menjadi apa? Ulama. Karena banyak ilmu yang didengar, banyak ilmu yang dia lihat. Kalau kita bergaul dengan para pengusaha, terpacu jiwa untuk menjadi apa? Pengusaha. Ya, almar ala dini khalili. Seseorang itu tergantung tabiat teman dekatnya. Ya. Andaikan orang-orang sekitarnya cinta terhadap agama, dia akan kena percikannya minimal, ya Pak ya. Percikannya minimal. Kalau enggak, dia justru yang melebihi teman-temannya tersebut. Bisa dia yang hafal Quran, dia yang hafal hadis. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau karena sering terus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi ulama besar. Ya, beliau menjadi ulama bahkan di antara 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 hadis. Nah, beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Subhanallah. Kata Rasulullah, apabila anak Adam ini kita semua kan Pak ya, anak Adam. Jadi nggak ada yang anak kera. Ya, nggak ada anak kera. Kalau yang percaya teori Darwin, dia anak kera dia. Jangan percaya teori Darwin, ini teori kufur. Teori kufur yang tidak boleh dipercaya. Orang kafir pun nggak percaya teori Darwin. Masa kita orang Islam percaya teori Darwin? Kenapa kita nggak percaya teori Darwin? Bahkan itu subhanallah, nggak ada fakta, hanya teori. Hanya teori. Ya. Tidak ada faktanya. Ya. Nemu tengkorak monyet dibilang ini manusia purba. Nemu tengkorak macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Qur'an, seorang muslim dia percaya Al-Qur'an itu adalah hak ya Pak ya. Dalam Al-Qur'an Allah berulang kali menyampaikan kepada kita manusia pertama adalah Nabi Adam. Selesai sudah. Masa urusan istinja saja diatur di dalam Islam, masa tidak disebutkan di dalam Islam tentang proses penciptaan manusia pertama? Ya nggak Pak? Tentang proses makhluk pertama pun Allah ciptakan. Apa makhluk pertama? Ivan?
Pena, qalam. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Ya, awal makhluk yang Allah ciptakan adalah qalam, pena. Kemudian Allah perintahkan, uktub, menulislah engkau. Wa ma aktub ya Rabb. Apa yang aku tulis ya Rabb? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kapan waktu penulisan tersebut, Abah Uwais? Kapan waktu penulisan itu? Berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah menciptakan qalam. Ya. Itu saja sudah dijelaskan. Masa tentang manusia pertama enggak Allah sebutkan? Monyet masih ada sampai sekarang. Manusia sempurna pun ada sekarang. Mana manusia purba? Seharusnya mereka lebih banyak daripada monyet, daripada apa? Manusia. Tidak ada sebiji pun. Ini menunjukkan apa? Kedustaan. Mau merusak akidah Muslim. Ya, Yahudi Darwin itu. Ya, orang Yahudi. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, "Lau anna libni Adam," andaikan anak Adam mempunyai satu lembah penuh emas. Satu lembah itu seperti lembah ini kota Bandung ya Pak ya. Kota Bandung ini adalah lembah. Ya, dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya. Ini lembah. Andaikan ada seseorang memiliki sepenuh kota Bandung ini emas, membukit emas di kota Bandung. Apa kata Rasulullah? Ahabba ayyakuna lahu wadiya. Dia ingin punya lembah kedua. Gak pernah puas manusia terhadap dunia. Dia punya satu rumah, ingin punya rumah lagi. Dia punya satu mobil, ingin punya dua mobil. Dia punya satu motor, ingin punya dua motor. Seperti itu manusia, gak ada pernah puasnya. Ya, penghasilannya satu bulan 10 juta pun nggak cukup untuk dia. 20 juta kurang, 1 miliar kurang, ingin 2 miliar. Itulah fitrah yang Allah berikan untuk anak Adam. Tamak. Ya. Khuliqal insanu qatura. Manusia itu diciptakan dengan sifat manusia itu bakhil, pelit. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalum, pelaku zalim dan jahul, sangat jahil, tidak mengerti. Seperti itu hakikat manusia itu. Ya. Lau anna libni Adam wadiyan min zahab ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Ini sebagai peringatan Rasulullah SAW menyampaikan ini kepada kita agar kita tidak termasuk dari anak Adam yang seperti itu, nggak pernah puas terhadap dunia. Wajib nggak kita jadi orang kaya, Pak? Jadi orang kaya? Nggak wajib. Jadi orang kaya wajib nggak, Pak? Nah, sekarang kita harus tahu definisi kaya dulu menurut syariat. Ya. Laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Kekayaan itu dengan rasa cukup dalam hati. Wajib kita untuk kaya menurut syariat, menurut hadis Nabi. Apa itu? Kaya hati. Merasa cukup. Laisal ghina bi kathratil 'arad. Bukan orang kaya itu yang punya banyak harta. Orang kaya itu yang dia merasa cukup dalam hatinya. Apapun yang Allah kasih. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Telah beruntung orang yang masuk Islam. Diberi rizki secukupnya. Dan dia qanaah apapun yang Allah berikan kepadanya. Qanaah, selalu merasa cukup. Ya. Nah, untuk mempunyai rasa kaya hati, hukumnya apa? Wajib. Ya, kaya hati hukumnya wajib.
Ya, kita harus merasa cukup. Dan di dalam syariat berarti orang yang sekalipun dia banyak hartanya melimpah dan dia tidak pernah merasa cukup, dalam pandangan Islam dia masih dikategorikan orang miskin. Dia masih dikategorikan orang fakir. Kenapa? Miskin hatinya, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa cukup. Ya. Nah, seperti ini keadaan manusia. Sudah selembah, segunung, sekota Bandung ini emas. Untuk apa? Ya, dia mau beli apa lagi? Pun itu nggak cukup. Dia ingin punya apa? Satu lembah lagi emas. Subhanallah. Kemudian apa kata Rasulullah? Walayyamla fahu illa turab. Dan tidak akan yang akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, kata Rasulullah. Yang akan membuat dia merasa titik kapan dia merasa puas ketika dia sudah mati. Oh, ternyata nggak bisa dibawa, mati itu harta. Pada saat itu dia sudah nggak mikir lagi harta, ya. Tidak akan puas, titik. Seseorang akan merasa puas dia dari dunia kalau dia sudah mati. Dia ternyata tidak akan dibawa hartanya itu. Nah, wa yatubullahu ala man taba. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, dan Allah akan menerima tobat bagi mereka yang bertobat. Kok kenapa Rasulullah menyebutkan tentang tobat setelah menyebutkan tentang naluri anak Adam yang tamak, tidak pernah merasa puas dari dunia? Kenapa Rasulullah langsung menyebutkan tentang tobat? Para ulama menyebutkan korelasi apa hubungan tobat dengan ketamakan. Biasanya orang yang dia sudah cinta dunia, dia yang sudah bergelut dengan harta, kebanyakan mereka tidak lagi mengindahkan syariat, hukum syariat. Mereka tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang syubhat diterabas, yang haram diterabas, riba nggak peduli. Ya, riba, pinjam uang ke bank 100 juta untuk modal usaha. Perjanjian nanti akan dikembalikan ke bank dengan banyak 110 juta misalnya. Itu sudah riba. Sabar aja udah. Sabar, nggak usah nanti kalau ada uang baru perbesar perusahaannya. Nggak usah minjam dengan cara riba seperti itu. Riba, ya. Belum lagi orang yang melimpah hartanya nih, ada juga. Hartanya sudah banyak, tetapi dia beli mobil tetap kredit, beli rumah tetap kredit. Kalau di kredit itu kan kalau terlambat angsuran ada denda nggak Pak ya? Ada denda. Nah itulah riba. Rasulullah mengatakan riba jahiliyah imma antuqdi wa imma antaqdi wa imma anturbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau enggak nanti kena denda. Kalau enggak nanti kena denda, itu ribanya. Kalau bayar beli cash 100 juta, kredit 150 juta, enggak ada masalah di dalam Islam. Cuman kalau enggak bisa orang tersebut bayar pada waktunya, sabar orang yang mengkreditkan ini. Tidak boleh memaksa sampai, apalagi sampai didenda, ada bunganya. Itu riba jahiliyah di dalam Islam. Rasulullah yang mengatakan riba jahiliyah imma antaqdi wa imma anturbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau enggak nanti berbunga, kalau enggak nanti kena denda. Nah ini kebiasaan mereka orang-orang yang sudah kalut terhadap dunia, yang sudah banyak mimpi-mimpi, yang sudah bergelimang dengan dunia, mereka tidak lagi memperhatikan tentang hukum-hukum syariat. Nah, sekalipun seperti itu keadaannya, bergelimang riba dia, ya, mengambil harta, merampas tanah orang,
ya, dengan sertifikat palsunya membayar orang. Allah nih, subhanallah, nih Pak ya, Allah menerima tobat juga dari orang yang seperti itu. Allah menerima tobat juga dari orang-orang yang seperti itu. Sekalipun banyak harta manusia dia makan, sekalipun banyak harta haram dia makan, ya, riba dia makan, bertobat dia kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Inilah kasih sayang Allah, rahmat Allah untuk hambanya. Ya, sampai seperti ini pun Allah akan terima tobatnya kalau syaratnya dia apa? Bertobat. Ya, dan terkadang orang yang pelaku maksiat dia mati di atas kemaksiatan yang bukan tobat, dia mati bukan dalam keadaan dia apa? Bertobat, tapi dia mati dalam keadaan dia bermaksiat. Masuk Isya ya? Oh belum? Belum. Nah, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab ahabba ayyakuna lahu wadiyan wa la yamla fahu illa turab wa yatubullah ala man taab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan banyak dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Jadi jangan sampai kita merasa kecil hati untuk meminta ampun kepada Allah. Karena di antara makar iblis, di antara makar setan adalah membuat putus asa kepada anak Adam. Ya, bagaimana anak Adam mereka berputus asa untuk bertobat kepada Allah. Ya, kamu mah sudah kadung, sudah terlanjur banyak dosa, banyak maksiat. Jangan, ya udah, ngapain juga bertobat? Nggak mungkin juga Allah akan terima tobat kamu. Nah, sebagian ya Pak ya, mereka yang tidak ke masjid, yang tidak sholat di masjid, yang tidak sholat sama sekali. Kalau ini memang saya betul tahu sendiri orang-orangnya gitu. Ya, maksudnya pernah ngomong dia, curhat dia. Saya nggak ke masjid karena saya nggak mau mempermalukan orang masjid. Karena saya ini masih banyak dosa. Saya nggak mau sholat karena saya banyak dosa. Ini apa Pak? Ini bisikan setan. Justru seharusnya dia dengan sholat tersebut tergugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat apapun dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Dosa terbesar apa Pak? Syirik. Kalau dia bertobat, Allah akan terima. Banyak para sahabat mereka sudah pernah melakukan syirik sebelumnya. Ya, kemudian mereka bertobat dan menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zaman mereka para sahabat, mendapatkan ridho Allah, mereka masih hidup. Dijanjikan oleh Allah surga untuk mereka, mereka masih hidup. Padahal mereka pernah melakukan apa? Kesyirikan. Nah, jadi kenapa kok ya dosa besar seseorang yang dia kecil hati untuk bertobat, dia berputus asa Allah akan mengampuni dosa dia. Dia telah mengkufuri nama Allah Al-Ghaffar. Dia telah mengkufuri nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Latif. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Itu dia kufuri itu, enggak percaya ah. Saya mah nggak percaya Allah mau mengampuni dosa saya. Kan gitu jadinya. Itu lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiat apapun yang dia kerjakan. Putus asa dari rahmat Allah berarti dia telah mengkufuri banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mengkufuri banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu bisa berbahaya malah daripada dosa yang dia lakukan itu. Ya, karena itu tidak boleh seorang muslim dia berputus asa untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita harus bertobat. Rasulullah berapa kali Pak satu hari?
Ya, betul. Antara 60 sampai 100 kali. Itu yang Rasulullah itu yang Rasulullah lakukan. Beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Kita tidak ada jaminan dosa kita sudah diampuni oleh Allah, amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah. Nggak ada jaminannya. Kalau bisa kita lebih daripada itu. Ya, banyak kita beristighfar dan bertobat hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang terakhir dalam bab at-taubah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sering menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah pergi diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau lebih banyak mendapatkan majelis ilmu daripada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Muhajirun mereka tersibukkan dengan pasar. Orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Sedangkan Abu Hurairah fokus nyantri belajar dengan Nabi SAW, sekalipun nggak ada biaya, terkadang nggak makan, ya, nggak sampai berguling-guling Abu Hurairah di masjid, saking sakit perutnya, dikira orang kemasukan jin, sudah diruqyah, didudukin dadanya, dibacakan Al-Quran, dikira kemasukan jin. Ternyata mabi illal ju', yang aku rasakan lapar pada saat itu, lapar. Ya, nah inilah hasil dari sekian 140.000 kurang lebih jumlah sahabat Nabi, hanya beliau yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 5.000 hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah siapa namanya, Pak? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Kan sering kita dengar, Pak, ya, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Karena apa? Beliau fokus belajarnya. Beliau nggak nyambi kerja, ya. Beliau menahan lapar, tahu beliau resikonya. Kalau seandainya nggak kerja, berarti kan nggak ada yang dimakan. Ya, terkadang ada makanan beliau makan, kalau nggak ya beliau tahan lapar. Nah, itu beliau ambil resiko tersebut. Tetapi berkah ilmu beliau sampai berapa tahun sekarang? 1400 tahun lebih beliau sudah wafat, masih juga kita baca apa? Hadis-hadis beliau. Berapa banyak kaum muslimin mereka mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kembali pahalanya kepada Abu Hurairah. Misalnya doa istiftah kan ada banyak, ya Pak, ya. Di antaranya kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama baina khotoyai wal abyad minad danas. Nah, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tidak ada seorang muslim pun membaca doa istiftah itu kecuali kembali pahalanya kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah fama taqul? Ya Rasulullah, apa yang engkau baca ketika engkau diam antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah? Kan ada jeda diamnya, Pak, kan? Setelah takbiratul ihram dengan baca Quran kan ada jedanya. Abu Hurairah bertanya, apa yang kau baca ya Rasulullah? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Sampai akhir. Kemudian itulah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada para sahabat yang lain, kepada para tabi'in. Mereka mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan pahalanya kembali kepada beliau. Ya, belum lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau yang bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kita kan sangat berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ya Pak. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapa sih orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Jadi kayak gini, Allah memberi ilham kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada nama orang-orang yang Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad.
Disebutkan namanya fulan, fulan, fulan. Allah yang memberi ilham. Nah, siapa mereka yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah sidqan khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat, dia adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dengan ikhlas dari hati. Terkadang orang bilang la ilaha illallah nggak ada rasa dalam hatinya. Berulang kali mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak ada rasa dalam hatinya. Dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran. Kejujuran. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi Pak ya. Kita bahas sedikit tentang kejujuran la ilaha illallah sedikit setelah Isya insya Allah. Nah, alhamdulillah wassallallahu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah, dan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafa'atik. As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah sidqan khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul ada kesungguhan, dan dia menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak dia beribadah kepada selain Allah. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan semua yang diibadahi selain Allah maka diibadahi dengan kebatilan. Itu makna la ilaha illallah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan semua yang diibadahi selain Allah, dari itu malaikat, nabi, rasul, batu, kayu, semua itu diibadahi dengan kebatilan. Ya. Nah, kita kembali ke hadis terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab At-Taubah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Dua-duanya masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap dua orang yang mereka saling membunuh, dua-duanya masuk surga. Kok bisa Pak masuk surga? Padahal kan kita sudah lewati hadisnya di dulu Pak ya, berapa tahun yang lalu. Di bab niat. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila dua muslim berkelahi dengan pedangnya, goloknya,
maka yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Kata Rasulullah, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, seharusnya yang masuk neraka yang membunuh saja. Kenapa kok yang dibunuh juga masuk neraka? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang dibunuh ini pun dia sudah berkeinginan kuat untuk membunuh lawannya, cuman keduluan dia terbunuh. Karena itu dia masuk neraka. Keinginan sudah ada perbuatan juga mau membunuh lawannya, muslim, saudaranya. Dua-duanya masuk neraka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua-duanya masuk surga. Tadi dua-duanya masuk neraka, sekarang di sini dua-duanya masuk surga. Ya, bagaimana itu? Kita baca hadis setelahnya. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal, thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim fayustashhad, muttafaqun alaihi. Berbeda, Pak. Kalau ini mereka saling membunuh, dua-duanya masuk surga, berbeda dengan yang tadi. Ya, kalau tadi sudah muslim nih, dua-duanya muslim, berkelahi dengan goloknya, yang satu terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Jangankan pakai golok, berkelahi saja dengan muslim suatu kekufuran di dalam Islam. Dosanya sangat besar. Tidak boleh mencela muslim, mengganggu muslim, apalagi berkelahi. Nah, kalau di sini, kenapa kok dua-duanya bisa masuk surga? Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Seorang muslim, dia berperang di jalan Allah, jihad dengan orang kafir. Akhirnya muslim ini terbunuh dalam jihadnya, syahid. Dia terbunuh ketika jihad, syahid, masuk surga. Yang membunuh muslim ini, dia asalnya apa? Kafir. Dia asalnya kafir. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Orang ini bertobat. Orang kafir ini, dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia bertobat dari dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Di antaranya membunuh muslim tadi ketika perang. Dia masuk Islam, kemudian dia pergi jihad, dia mati di medan jihad, dia syahid, dua-duanya masuk surga. Seperti itu, ya Pak ya. Jelas Pak ya, kalau yang ini dua-duanya masuk surga, berbeda dengan yang tadi pertama. Kalau yang tadi memang dia sesama muslim nih, dia berkelahi dengan goloknya, dua-duanya di neraka, kata Rasulullah. Kadung atau apa, dia sudah karena keduluan aja dia dimati. Kalau enggak dia membunuh apa? Lawannya, dua-duanya di neraka. Yang membunuh dan dibunuh di neraka. Kalau ini enggak. Kalau yang ini memang dia pergi jihad syar'i, kemudian dia terbunuh di medan perang, masuk surga, mendapatkan syahid. Yang membunuh bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, masuk Islam, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berperang lagi di jalan Allah, mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Nah, sekalipun dosa membunuh muslim, ya, apabila dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan terima tobatnya. Ya, kalau tadi yang di atas apa? Bermaksiat mengambil harta manusia, mengambil harta muslim. Dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ini membunuh muslim, dia bertobat, Allah terima tobatnya. Inilah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul ada sahabat Nabi dulu, Abdullah bin Abbas, di awal fatwa beliau tidak ada tobat bagi pembunuh, karena dosa membunuh muslim itu sangat besar. Kata Allah di surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa 'adda lahum 'adzaban 'azima.
Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka untuk fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Berapa lama? Khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya. Laknat Allah untuknya, murka Allah untuknya, dan Allah persiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Karena sebab ayat ini, Abdullah ibn Abbas berpendapat, berfatwa di awal tidak ada tobat bagi pembunuh yang membunuh muslim. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazal al-muslim fi fusatin min dinih ma la yusib daman harama. Seorang muslim dia masih leluasa dalam agamanya selama dia belum membunuh. Karena jarang orang yang diberi hidayah untuk tobat setelah dia membunuh. Pembunuh itu jarang bertobat. Biasanya semakin jahat, ya. Ya, semakin jahat. Ada yang bertobat. Nah, apabila pembunuh bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Itu yang benar pendapatnya. Abdullah bin Abbas kemudian rujuk beliau dari fatwa beliau itu dan menukilkan ayat di surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Sifat ibadur rahman mereka yang enggak pernah syirik, enggak pernah membunuh, tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tidak pernah berzina. Siapa yang melakukan itu kekal abadi di neraka, kecuali mereka yang bertobat. Kecuali mereka yang bertobat dari syirik, bertobat dari membunuh, bertobat dari zina, Allah akan terima tobatnya. Ya Pak ya, nah ini luasnya rahmat Allah. Jangan sekalipun seseorang dia kecil hati untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah, bertobat meninggalkan maksiat. Allah buka pintu tobat sampai kapan? Kapan tidak diterima lagi tobat, Pak? Kalau sudah sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut dia mau bertobat, nggak bisa, nggak diterima lagi tobatnya. Atau yang kedua, apabila matahari sudah terbit dari barat. Matahari sudah terbit dari barat, tidak diterima lagi tobat, tidak diterima lagi sholat, tidak diterima lagi puasa, tidak diterima lagi mu'allaf. Orang yang masuk Islam nggak diterima lagi. Orang pada saat itu sudah yakin kebenaran Al-Quran. Iman itu adalah perkara gaib sekarang. Kalau mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka, itu sudah beriman semuanya. Fa'amanan nas kulluhum. Orang semua masuk Islam, tapi Allah nggak terima. Orang ingin menambah amal, Allah nggak terima lagi. Dia mau bertobat, Allah nggak terima lagi. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira di surat Al-An'am. Ya, la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak bermanfaat iman seseorang yang dia belum beriman sebelum itu. Sebelum matahari terbit, belum beriman, masuk Islam dia, beriman dia ketika matahari terbit. Allah nggak terima. Au kasabat fi imaniha khaira. Atau dia mau menambah amal kebaikan, ya, di saat Islamnya itu, iman nggak diterima lagi oleh Allah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala terus saat ini masih membuka pintu tobat untuk kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima tobat kita dan menerima amal ibadah kita. Allahumma amin ya Rabb. Nah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Sudah pukul 8 lebih. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.